Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para hadirin, para hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita berhenti sejenak untuk ngaji. Saya mengucapkan terima kasih karena diundang. Sungguh suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi saya bisa silaturahmi dengan bapak-bapak di sini. Mari kita ngaji. Kita mulai dengan hadiah Al-Fatihah dulu kepada muallif kitab ini. Kita hadiahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri-istrinya, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para aulia, asyuhada, as-salihin, khususan kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kepada Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, Abil Hasan Asy-Syadzili, kepada Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, kepada para wali songo, kepada para ulama-ulama kita, kepada para guru-guru kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Dan hadiah Al-Fatihah kita bacakan untuk tawassul kepada Allah, untuk kesembuhan bagi kawan-kawan kita yang masih sakit saat ini, dan juga barokahnya Al-Fatihah, semoga kita dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa'in. Saya siang ini akan membicarakan sedikit saja tentang masalah atau suatu tema yang ada dalam kitab Ihya. Kitab Ihya ini tebal sekali, 4 jilid. Ini kitab yang dibaca oleh seluruh ulama di berbagai belahan dunia, dari ujung dunia Islam sampai ujung yang lain. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar namanya Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, yang hidup pada abad ke-10 Masehi di Baghdad. Dia menulis kitab Ihya yang banyak dipelajari, dibaca, dikaji oleh para santri, para ulama di mana-mana. Hari ini kita akan mencoba untuk mendapatkan setitik, walaupun hanya setitik saja, setitik berkah dari kitab ini. Apa yang mau saya bicarakan di sini adalah berkaitan dengan, saya akan membicarakan pembahasan dalam kitab Ihya ini tentang bahayanya umat Islam jika terlibat di dalam perdebatan. Karena kita tahu ya, umat Islam itu mazhabnya banyak, kelompok-kelompoknya banyak, golongan-golongannya banyak, aliran-alirannya banyak. Ada kecenderungan
aliran-aliran ini saling membenci satu terhadap yang lain. Itu kecenderungan yang selalu ada. Ada kecenderungan satu golongan, satu mazhab membenci yang lain. Ada kecenderungan satu mazhab ini ingin menaklukkan mazhab yang lain dan ingin agar mazhabnya yang paling menang. Caranya adalah dengan mengalahkan mereka di dalam perdebatan. Jadi perdebatan ini seringkali terjadi di antara umat Islam karena perbedaan mazhab. Karena itu ada sebagian orang yang senang sekali berdebat. Karena dengan berdebat dia ingin menunjukkan bahwa dirinya paling hebat, paling benar, dan nanti kalau sudah menang berdebat, dia akan mendapatkan banyak pengikut. Nah, itu yang mau dibicarakan dalam bagian yang mau saya baca ini. Di dalam bagian kitab Ihya ini Al-Ghazali mewanti-wanti, memperingatkan agar orang Islam tidak terjebak, terjatuh kepada dalam pertengkaran antar umat Islam dan perdebatan. Karena itu bisa memecah belah umat Islam. Itu tidak membawa kemaslahatan bagi umat. Nah, saya kan karena ini ngaji Ihya, jadi saya bacakan sedikit kutipan dari kitab Ihya ini supaya mendapatkan berkah dari kitab ini. Jadi di dalam kitab Ihya ini Al-Ghazali mengutip beberapa hadis ya, tentang bahayanya kita ini berdebat, apalagi perdebatan yang tidak membawa kepada kebaikan tapi justru permusuhan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, perdebatan yang tujuannya hanya untuk menang-menangan supaya kita menang terhadap kelompok lain. Itu di dalam hadis disebutkan, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala. Hadis ini maknanya adalah suatu bangsa, suatu kaum ma dhalla, tidak sesat, tidak tergelincir dari jalan yang lurus, suatu bangsa, suatu masyarakat ba'da hudan, setelah mereka mendapatkan petunjuk, kanu alaihi, yang mereka ada dalam petunjuk itu, illa utul jadala, kecuali mereka itu diberikan al-jadal, diberikan perdebatan-perdebatan antar mereka itu. Al-jadal bahasa Arab itu artinya adalah pertengkaran, perdebatan. Perdebatan yang tidak membawa kepada kemaslahatan selain kebencian antar kelompok, yang dalam bahasa kita sekarang disebut dengan debat kusir. Saya nggak tahu kenapa kok kusir debat itu dijadikan contoh untuk debat yang tidak baik ini. Mungkin kusir itu kalau debat itu ya tahu ya, kusir dokar itu. Kalau debat itu memang ya tidak pakai parameter, tidak pakai kaidah, pokoknya asal menang gitu saja. Maka disebut dengan debat kusir itu. Jadi dalam hadis ini Kanjeng Nabi menegaskan bahwa
suatu masyarakat, suatu kaum dulunya sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, hidayah, kemudian tergelincir kepada kesesatan, itu terjadinya karena al-jadal, karena pertengkaran itu. Ini menurut saya peringatan dari Al-Ghazali ini penting karena kita tahu ya begitulah ya, umat Islam di mana-mana itu ya bermacam-macam. Tetapi sikap yang tepat adalah ketika kita berbeda pendapat, itu adalah menghargai perbedaan dan tidak mencari menang-menangan dengan cara berdebat. Karena itu sumber kerusakan. Ma dhalla qaumun. Jadi sesuatu itu semula sudah benar tiba-tiba melenceng gitu. Sudah jalan lurus tiba-tiba menggok. Itu karena apa? Karena al-jadal ini. Sebagian ulama salaf, ini Al-Ghazali mengutip suatu ucapan dari para ulama zaman dulu. Ulama salaf itu ulama kuno, yaitu ulama yang hidup pada abad pertama, kedua Hijriyah. Zaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu ulama salaf. Di dalam ucapan ini ditegaskan, yakunu fi akhir zamani qaumun yuhlaku anhum babul amali wa yuftahu alaihim babul jadali. Nanti di akhir zaman, nah sekarang terjadi ini nggak tahu akhir zaman atau tidak, tapi yang jelas apa yang dikatakan di dalam ucapan ulama ini terjadi sekarang. Yakunu fi akhir zaman, nanti di akhir zaman ada suatu zaman, ada suatu waktu di mana orang-orang itu tidak suka amalan, sudah tidak lagi menyukai amal soleh maksudnya, lebih menyukai perdebatan. Kalau debat semangat sekali, begitu diajak amal, beramal, mereka nggak semangat. Jadi kalau diajak ikut perdebatan senang sekali. Saya tidak tahu apakah teman-teman di sini ada atau bapak-bapak ada yang bermain medsos, Twitter, Facebook, Instagram. Ini kan generasi kolonial semua ini. Kalau saya kan generasi milenial. Kalau generasi milenial kan mainnya itu Pak, apa? Facebook, Twitter, Instagram gitu. Nah, itu kalau di Facebook atau di Twitter terutama, kalau ada orang-orang berdebat tukaran, apa, tengkar satu dengan yang lain, yang lain seneng, tepuk tangan itu, disemangati supaya bertengkar terus itu, dipanas-panasin itu. Mereka ini bahasa anak-anak itu, kalau ada orang lagi tengkar satu dengan yang lain, langsung ditanggapi gelar tikar, nyeduh kopi. Maksudnya mau nonton orang bertengkar itu. Seneng kalau lihat ada orang bertengkar tuh seneng itu. Seperti nonton tinju. Tepuk tangan, makin seru makin ditepuk tangani. Jadi yakunu fi akhir zamani yakunu fi akhir zamani qaumun yuhlaku anhum babul amal. Jadi di akhir zaman nanti itu ada suatu masa di mana orang-orang itu dihalang-halangi dari kesenangan, kesukaan, kegemaran untuk beramal baik. Sebaliknya mereka lebih suka untuk menonton, untuk melakukan perdebatan al-jadal itu. Ini apa, prediksi Kanjeng Nabi. Jadi itu salah satu tanda-tanda akhir zaman menjelang kiamat itu. Orang suka berdebat tapi nggak suka bertindak yang baik. Amal saleh mereka malas. Begitu menonton perdebatan suka sekali.
Wa fi ba'dil akhbari, dalam sebagian hadis dinyatakan innakum fi zamanin ulhimtum fihil amala. Kalian ini wahai para sahabat-sahabatku, ini Kanjeng Nabi berbicara mengenai generasi sahabat. Innakum fi zamanin ulhimtum fihil amala. Kalian sekarang ini hidup di zaman di mana kalian itu diberikan ilham, diberikan petunjuk kepada Allah untuk beramal. Makanya salah satu ciri khas generasi Kanjeng Nabi para sahabat itu generasi aksi, the generation of action, man and woman of action, bukan of talk ya. Talk but not act ya. NATO generasi sahabat itu generasinya orang yang langsung bertindak, nggak usah ngomong macam-macam, teorinya berumbai-rumbai banyak sekali ya. Bacaannya tebal-tebal, tapi begitu disuruh amal malas. Ciri khas generasi Kanjeng Nabi itu adalah mereka adalah people of action. Mereka bertindak. Kalau diajak bertindak itu semangat sekali itu. Makanya sahabat Kanjeng Nabi itu, generasi sahabatnya Kanjeng Nabi itu nggak suka kalau mereka ditanyai hukum itu. Ada orang minta fatwa gitu. Terus itu nggak suka. Sudahlah, kalau memang nggak ada petunjuk dari Quran dan hadis, sudah kita diam saja. Mereka nggak terlalu suka itu membicarakan soal hukum terlalu mendalam sekali itu ya. Mereka lebih suka ya sudah, kalau Quran menerangkan begini kita amalkan, hadis mengatakan kita amalkan. Jadi orientasinya itu adalah amal. Jadi ini adalah generasi amal. Itulah generasi sahabat Kanjeng Nabi. Kemudian wasayati qaumun yulhamunal jadal. Nanti setelah generasi sahabat ini akan hadir generasi berikutnya, yaitu generasi NATO tadi itu. Mereka lebih suka ngomong saja, tapi begitu disuruh amal mereka malas itu. Dan saya kira ini apa ya, kalau kita merenungkan sebetulnya itu terjadi pada semua situasi itu. Generasi pendiri negara kita yang pertama, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir itu kan nggak banyak ngomong, yang penting langsung berjuang, mereka bertindak. Kadang-kadang kesannya nggak berpikir itu. Terus pokoknya kalau demi kemaslahatan Indonesia kita langsung lakukan itu. Nggak ada perdebatan kayak sekarang di DPR macam-macam itu. Nggak ada itu. Generasi awal itu biasanya generasi yang langsung bertindak. Nanti begitu sudah agak ke belakang ya, itu nanti akan muncul ini orang-orang yang lebih suka ngomong daripada bertindak. Selalu begitu ya, ini bukan saja terjadi pada zaman Kanjeng Nabi, di dalam semua situasi itu selalu ada dua generasi. Generasi awal itu cenderungnya adalah sudah pokoknya kita bertindak, asal ini baik kita lakukan saja. Bagaimana nanti nggak usah dipikir itu, pokoknya kita lakukan saja, nanti kalau ada masalah kita pikir belakangan. Nah, itu biasanya begitu. Nanti begitu sudah sesuatu itu mapan, terus kemudian berjalan dengan baik, sistemnya teratur, baru mulai ada orang itu berdebat macam-macam. Sampai kadang-kadang perdebatan ini berlangsung berkepanjangan, tindakannya lupa itu. Nah, ini peringatan kepada kita sebetulnya. Kalau kita sudah berada pada zaman seperti ini, kita coba untuk melakukan mawas diri. Kita otokritik. Wah, kita ini sepertinya sudah melenceng. Karena itu balik lagi itu.
balik lagi. Manusia itu terombang-ambing antara al-ghaibah wal hudur, antara presence non presence. Jadi kadang-kadang al-ghaibah, kita ini ghaibah itu artinya tidak ada, lupa, alpa, kealpaan. Biasa manusia seperti di dalam hadis ditegaskan al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, itu biasa. Tidak aneh manusia lupa ghaibah, itu tidak aneh. Cuma bedanya antara manusia yang berkualitas dan tidak adalah ada manusia yang al-ghaibah, sadar al-ghaibah itu tidak baik, lalu kembali kepada al-hudur, dia ingat lagi. Itulah yang membedakan antara manusia yang baik dan tidak baik, antara manusia yang punya al-ihsan, kesadaran ketuhanan di dalam dirinya, dengan manusia yang tidak sadar, karena dia al-ghaibah terus menerus. Itu dia tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam dirinya, tidak ada ihsan dalam dirinya itu. Nah ini, jadi manusia lupa tidak apa-apa ya, kita lupa, tapi begitu lupa kita sadar, balik lagi ya. Bapak Ibu dan sekalian, terus terang ya, saya kalau ngaji begini itu cemas dan takut itu. Cemas dan takut. Kenapa? Karena ngomong begini itu gampang sekali. Saya ngomong begini itu enak itu ya. Kadang-kadang dibayar juga itu. Enak ngomong begini ini. Yang nggak enak itu ngamalinnya. Jadi itu makanya kalam hikmah itu indah diucapkan, dijadikan status Facebook, tapi susah diamalkan. Makanya saya selalu cemas kalau ngaji begini ini, karena saya juga menikmati kan? Saya menikmati menyampaikan ini, indah, enak dinikmati ya. Tapi apakah saya bisa mengamalkan atau tidak, itu juga kadang-kadang saya khawatir juga. Makanya saya selalu berpesan atau selalu mengatakan dalam setiap pengajian itu, kebaikan yang dituliskan oleh para ulama dalam kitab-kitab seperti kitab Ihya ini dan diajarkan oleh para kiai-kiai, saya bukan kiai, saya bukan guru, saya hanya baca saja. Kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh para guru-guru dan seterusnya itu seperti ibarat atlet begitu. Itu kayak seperti goal, tujuan. Jadi seorang atlet misalnya punya tujuan, saya lari 42 km maraton ya. Itu tujuan akhirnya, end goalnya. Nah, ada orang yang finisher, dia bisa lari sampai akhir 42 km. Ada yang hanya berhasil mencapai 30 kilo misalnya, tidak finisher. Tetapi orang yang sudah berlari 30 nggak mencapai 42, itu lebih baik daripada yang tidak lari sama sekali, atau lari tapi dia hanya mencapai 10 km. Artinya ketika kita mendengar ajaran-ajaran kebaikan itu, walaupun kita tidak bisa melaksanakan semuanya, tapi minimal ada niat untuk melaksanakan itu. Ataupun kalau kita tidak bisa melaksanakan semuanya, kita berusaha melaksanakan sebagian itu. Tapi kalau tidak ada usaha sama sekali, itu yang bahaya. Makanya ngaji itu bagus, tapi juga ada bahayanya. Karena ngaji itu kan kita mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan. Itu kan seperti orang beli buku, senang beli buku, tapi begitu baca malas, lalu ditumpuk-tumpuk di ruang tamu sebagai pajangan ruang tamu. Sering itu terjadi begitu kan. Nah, kita ketika ngaji itu jangan begitu. Ketika kita ngaji mendengarkan kebaikan, itu minimal setelah kita selesai ngaji itu, ini juga nasihat buat diri saya juga, kita
punya niat untuk melaksanakan apa yang disampaikan dalam pengajian itu. Kalaupun tidak bisa seluruhnya, sebagian. Kalaupun tidak bisa sama sekali, minimal ada niat, ada intention, ada niat untuk melaksanakan itu. Karena orang yang tidak niat sama sekali itu beda dengan yang punya niat. Karena itu dalam sebuah hadis atau dalam sebuah kaidah dikatakan niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang beriman lebih baik daripada amalnya. Karena ada dua orang yang sama-sama tidak melakukan sesuatu, tapi yang satu ini punya niat, yang satu tidak. Itu nilainya di mata Allah berbeda. Kelihatannya tidak melakukan sesuatu, tapi yang satu ini sudah berniat, tapi entah karena satu dan lain hal tidak bisa mengeksekusi. Dia punya niat melaksanakan kebaikan seperti diajarkan dalam pengajian, cuma karena situasi segala macam gagal. Tapi dia punya niat itu nilainya beda dengan orang yang tidak melakukan sesuatu sama sekali tapi tidak ada niat dalam dirinya. Jadi inilah ajaran yang diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini. Kemudian ada hadis lain yang dikutip oleh Al-Ghazali, abghadul khalqi ilallahi ta'ala al-aladul khasim. Makhluk yang paling dibenci oleh Allah itu adalah al-aladul khasim, orang yang ngeyelan itu. Jadi dikasih tahu tuh ngeyel aja, sudah tahu salah tapi ngeyel terus itu. Orang seperti ini tidak saja dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia juga sebetulnya. Ada kan orang itu yang ngeyelan. Nah, ada orang yang benar pendapatnya tetapi ngeyelan, dengan orang yang pendapatnya benar tapi tidak ngeyelan. Itu yang potensial disukai orang kira-kira yang mana? Yang tidak ngeyelan kan? Sudah pasti itu. Begitu kita ngeyelan, itu tidak disukai oleh masyarakat, tidak disukai oleh makhluk, dan by default dia tidak akan disukai oleh Allah juga. Allah tidak suka orang yang ngeyelan itu. Ini perlu kita tanamkan etik atau semangat seperti ini kepada umat Islam sekarang ini, karena sekarang ini kita hidup di masa ketika karena perbedaan mazhab, perbedaan politik, perbedaan posisi tertentu dalam suatu isu dan masalah, orang berdebat, orang ngeyelan itu. Nah, itu berbahaya. Kanjeng Nabi mewanti-wanti jangan sampai kita menjadi orang yang al-aladul khosim, orang yang suka ngeyelan itu. Kemudian dalam hadis lain dikatakan ma'utiya qaumun al-mantiqa illa muni'ul amala. Tidak ada seseorang, suatu kaum, suatu bangsa yang diberikan kecakapan untuk ngomong berdebat illa muni'ul amala, kecuali mereka akan dihalang-halangi dari amal. Orang yang suka ngomong itu biasanya memang begitu disuruh bertindak malas itu. Jadi ini hadis-hadis ini sebenarnya kritik kepada kita-kita yang suka, terutama para sarjana itu kan sering ngomong gitu. Anak sekolahan yang sukanya baca, ngomong, diskusi, seminar, konferensi gitu ya. Ya itu semua penting. Tapi sekaligus kritik. Ini otokritik kepada kita. Jadi kita konferensi tapi amal juga tidak boleh dilupakan. Jadi inilah pentingnya umat Islam itu menjaga keseimbangan antara al-mantiq wal amal, antara ngomong, diskusi, merencanakan, membuat meeting, dan melaksanakan apa yang di dalam meeting itu. Karena seringkali ada meeting yang tanpa amal, ada juga itu. Jadi ada orang yang menganggap meeting itu sudah prestasi sendiri, walaupun tidak ada follow up-nya. Kalau sudah meeting itu seolah-olah sudah menyelesaikan masalah. Nah, itu tidak boleh itu. Jadi kalau ada suatu bangsa yang kegemarannya meeting saja,
tapi tidak ada amalnya, sudah pasti tidak akan sukses sebagai suatu bangsa. Jadi bangsa yang sukses adalah yang ada al-mantiq wal amal, ada ngomong dalamnya, ada diskusi, ada pembicaraan, ada perencanaan, ada seminar, ada workshop, ada macam-macam. Tapi setelah itu juga ada amalnya itu. Dan agama Islam, ya, seperti dikatakan oleh filosof besar Pakistan, Muhammad Iqbal, ya, pendiri negara Pakistan, Muhammad Iqbal, filosof besar itu mengatakan agama Islam adalah agama amal, agama praksis, agama tindakan, bukan agama teori. Teori penting, tetapi amal jauh lebih penting. Karena itu di dalam Al-Quran ditegaskan berkali-kali, innalladzina amanu wa amilus sholihat, alladzina amanu wa amilus sholihat. Beriman amal, beriman amal, beriman amal. Iman dan amal selalu gandengan terus itu. Itu kayak suami istri itu. Kalau ada iman tanpa amal, itu seperti istri tanpa suami, suami tanpa istri. Cerai. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Iman amal, iman amal, iman amal. Muhammad Iqbal mengatakan agama iman adalah the religion of action, agama amal itu. Makanya itu mari kita menyadari ini, ya, menyadari ini bahwa agama kita ini adalah agama amal, ya. Saya ingin menutup pengajian ini dengan mengatakan Kanjeng Nabi itu, panutan kita itu tidak punya rumah itu. Nabi itu tidak punya rumah. Rumah beliau itu di samping masjid. Ada yang sudah pernah ke Masjid Madinah? Ada ya? Sudah banyak ya yang umroh. Kalau sampai ke Masjid Madinah itu kan ada tempat namanya Raudhah, ya. Raudhah. Raudhah itu tempat antara rumahnya Kanjeng Nabi ke mimbar masjidnya Kanjeng Nabi. Nah, tempat antara kamarnya Kanjeng Nabi, tempat Kanjeng Nabi tinggal bersama Siti Aisyah, ke mimbar masjid, itu adalah Raudhatun min Riyadil Jannah. Itu adalah secuil dari taman surga. Jadi kalau masuk ke situ itu kita sudah masuk ke salah satu bagian dari surga itu. Nah, Kanjeng Nabi itu rumahnya kan di samping masjid, yang sekarang menjadi tempat dimakamkannya Kanjeng Nabi bersama Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Itu adalah rumahnya Kanjeng Nabi, tinggal bersama Siti Aisyah. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak punya rumah. Rumahnya di masjid atau di samping masjid. Dan Kanjeng Nabi itu kalau menemui para tamu juga di masjid. Di masjid. Saya jadi ingat kepada tokoh besar kita, yaitu Buya Syafi'i Ma'arif, ya. Mari kita bacakan Al-Fatihah sebentar untuk beliau, ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buya Syafi'i Ma'arif itu kalau menemui tamu itu juga sama di masjid. Cuma bedanya dia punya rumah, Kanjeng Nabi nggak punya rumah. Jadi kalau kita pergi ke Yogyakarta, mau ketemu dengan Buya Syafi'i Ma'arif, salah satu tokoh Muhammadiyah, ya. Dia sangat dekat dengan Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gus Mus. Kalau kita ke sana mau ketemu dengan Buya Syafi'i Ma'arif itu gampang sekali. Jenengan ikut sholat maghrib berjamaah di Masjid Perumahan Nogotirto di Jogja, nanti pasti ketemu dengan Buya Syafi'i Ma'arif kalau beliau tidak sedang di tempat lain, di Jakarta misalnya.
pasti ikut sholat jamaah maghrib. Nanti begitu selesai sholat jamaah maghrib, dia akan nemui tamu-tamu di masjid situ bersama ya di situ, dan sampai sholat isya nanti jamaah lagi. Setelah itu kalau masih ada tamu, nemui lagi. Nabi juga begitu, kalau nemui tamu di masjid, termasuk menemui delegasi para pendeta dari Najran, kota Yaman. Pendeta-pendeta itu ditemui Kanjeng Nabi di masjid juga. Bahkan ketika mau berdoa di luar masjid, ditanya Kanjeng Nabi, mau kemana? Oh, saya mau berdoa Kanjeng Nabi. Oh, kenapa di sini aja, kan nggak apa-apa, ini juga tempat ibadah, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah sini aja. Itu. Nah, jadi masjid itu pada masa Kanjeng Nabi itu adalah tempat untuk pertemuan, untuk kegiatan keislaman. Jadi tidak saja hanya sekedar tempat sholat saja, tapi juga tempat untuk semacam, kalau sekarang ini disebut dengan cultural center, ya, pusat kebudayaan. Nah, itulah masjid itu, cultural center. Jadi Nabi itu nemui tamu, nemui delegasi negara, karena nggak punya rumah, ruang tamunya adalah masjid. Nemui tamu, nemui delegasi itu di masjid itu. Dan saya ingatkan ya, kita ini adalah mengikuti agama Islam, agama amal, agama yang orientasinya tindakan, bukan sekedar ngomong saja, tapi ada tindakannya. Sekian ngaji Ihya, hanya 10 menit saja ini. Semoga ada manfaatnya, kita bisa menyebarkan pesan-pesan agama Islam sebagai agama yang membawa rahmat, sehingga mengoreksi pandangan-pandangan tentang Islam yang keliru, ya. Kita punya tugas sebagai duta-duta agama Islam untuk menyampaikan pesan ini kepada orang lain sebagai agama rahmah, agama yang membawa rahmah dan cinta, ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.